Katanya lagi bikin film tentang santet, bisa ceritain Bunda? Oh ya, rencana saya, insya Allah mohon doanya ya. Rencana mungkin habis Lebaran ini saya mau produksi ya dari penyanyi dangdut, dari main film, pengen juga produksi film. Jadi saya kan ada bermain film, pernah 2 kali film. Film satu waktu itu Hantu Pucat Datang Bulan bersama Andi Soraya, saya salah satu bintang utama juga. Jadi terus kedua saya film Setan Munafik, film horor juga produksi Malaysia, saya salah satu bintang utama bersama Ashraf Sinclair. Nah ini dari film itu jadi saya terusik gitu, pengen juga memproduksi film horor nih, bagaimana nih gitu kan. Nah kebetulan juga kan saya berasal dari Sumatera itu kan banyak kejadian-kejadian, kisah-kisah mistis, kisah-kisah nyata. Jadi ada kisah nyata itu dari dulu diceritain oleh kakek saya almarhum. Dulu saya masih kecil-kecil banget tuh, jadi di kampung kakek saya itu tahun 60-an itu ada cerita orang yang ibu-ibu wanita mati karena disantet dan ternyata yang nyantet dia itu adalah seorang wanita juga. Jadi persaingan ini wanita ini seorang penari piring dari Sumatera Barat sana. Yang nyantet dia juga ternyata adalah saingan dia juga dalam sanggar itu. Dan ternyata wanita ini juga adalah ya itulah nantilah, pokoknya nanti aku nggak usah ceritain terlalu gamblang karena nanti ceritanya nggak menarik ya. Ini sekarang tahap ceritanya ini jadi karena ini kisah nyata, jadi ceritanya juga dibikin oleh scriptwriter, scriptwriternya adalah Mbak Dewi. Nah jadi baru masuk tesis tahap kedua. Nah di dalam kisah ini kan santet jadi ibu ini meninggal karena santet. Nah orang meninggal karena santet itu biasanya penasaran, karena dia pasti dia tersiksa karena sakit, tersiksa istilah gini loh, belum azalnya lu udah menyeremput nyawa gue berkat iblis dan ilmu hitam itu kan. Jadi disantet, jadi dia napasnya susah meninggal. Itu biasanya arwahnya penasaran karena istilahnya belum saatnya lu telah ambil nyawa gue. Itu pasti biasanya. Jadi hantu yang dalam gua angkat cerita di sini itu hantunya galak banget, mengganggu di kampung itu. Jadi kampung itu yang tadinya adem, yang tadinya tenang, diganggu sama dia karena dia penasaran. Otomatis dia ini jadi balas dendam gitu. Siapa nih nyantet gue dulu gitu. Ya termasuk yang tidak bersalah pun kena, yang bersalah apalagi yang nyantet dia habis dihajar mani hantu gitu. Jadi ternyata yang nyantet dia ini pakai dukun. Nah dukunnya pun dihajar sama dia. Jadi hantunya ini begitu serem gitu, nyeramkan sampai ya penulisnya ini kan sekarang itu kan cerita tahun 60-an tahun 70-an. Penulisnya sekarang ini yang kita mau bikin film, penulisnya itu mendapatkan gangguan yang Mbak Dewi ini adalah salah satu penulis seri wasiat yang ada di TV sampai 400 episode nih Mbak ini. Jadi begitu bagusnya dia bikin skenario ini. Itu penulisnya sendiri satu. Lagi dia nulis itu pintu dia itu kan pintu dorong. Kalau pintu dorong kan berat ya. Itu pintu dorong tuh dimainin sampai Mbak ini teriak-teriak, dikirain mamahnya yang ngerjain dia. Mamanya bingung, orang mamanya lagi di atas, sampai bingung mamanya. Terus habis itu dia lagi mencari referensi di YouTube. Lagi mencari referensi di YouTube apa nih tentang misalnya tentang khas-khasnya dari Sumatera itu apa. Itu dia lagi nonton YouTube, itu filmnya biasanya kan kalau kita nonton YouTube itu akan berganti kalau kita pencet ya, kita scroll. Ini enggak, dia bergerak sendiri, YouTube itu ganti-ganti sendiri dan dia melihat itu di depan itu. Dan dia tuh nggak sampai dia menyerah, sampai dia bilang sama saya, Mbak Tessa, saya nyerah deh untuk bikin film ini karena Mbak Tessa belum izin mungkin katanya. Sampai hantunya mengganggu, sampai yang menulis, kita mau tuliskan skenario aja diganggu. Sampai saya disuruh pulang ke kampung saya untuk izin sama orang kampung, sowan sama petinggi kampung ya. Sampai saya pulang lah itu. Sampai dia bilang, Bunda, Mbak Tessa jamin nggak jantung saya akan aman sampai saya menyelesaikan ini film. Sampai dia sudah tidak, saya bukan tidak butuh duit, saya butuh duit, tapi saya tidak berani kalau jantung saya tidak aman. Karena dia diganggu gitu loh. Sampai dia, misalnya lagi dia ke kamar mandi, dia teringat, oh pengen masukkan film ini nih, skenario ini.
sampai dia kejeduk, itu kukunya lepas, dikirim sama saya foto kukunya, kuku saya lepas. Terus lagi dia bikin film skenario lagi nih jam 12 malam. Katanya dia tinggal di rumah itu 35 tahun. 35 tahun tidak pernah kejadian banjir sekalipun. Lagi film skenario film itu naik, itu air dari kamar mandinya banjir, lagi dia nulis. Sehingga dia nulis dia kena banjir, dia lari ke atas, sekarang dia menulis di lantai 2. Lagi di lantai dia 2 nulis, ada lagi pas jam 12 malam, itu pagarnya digetok, digoyang sampai dia nggak berani ngelihat jendela, karena kan pintu dia dekat jendela kamar dia, sampai dia nggak berani ngelihat jendela, digetok gitu. Kalau orang ronda kan ting biasanya itu ya, pas yang listrik digetok itu pagarnya, dia nggak berani. Tapi saya bilang, saya jamin udah Mbak, Bismillah, banyak istighfar. Banyak bismillah, banyak istighfar, lanjut Mbak, pelan-pelan Mbak, pelan-pelan, jangan dipaksain. Lama pun jadinya nggak apa-apa, jangan dipaksain. Sampai saya jadi begitu dahsyatnya kematian karena soal kena santet ini. Jangan dikira yang kena santet itu akan diam. Dia akan balas dendam dan dia akan berusaha bagaimanapun yang nyantet dia itu berusaha untuk membalas. Itulah kalau mati kena santet. Bahaya banget kalau mati kena santet ini karena dia penasaran. Dia mati dalam kesakitan kan. Pasti orang kena santet kan kesakitan. Dia tiba-tiba lambungnya naik, jantungnya bagaimana. Dia itu mati tidak tenang, pasti penasaran. Jadi itu film ini sudah masuk dalam skenario sesi penulisan 13 scene. Jadi rencananya film itu akan sebanyak durasi 90 menit, sekitar 67 sampai 70 scene. Oh, ini sudah 13 layar lebar. Layar lebar. Oh, layar jadi lebar. Saya sebagai eksekutif produser. Nah di sini kita bermain tentang sesuatu kampung itu. Gitu. Dan kita juga nanti akan pakai pemain dari Malaysia. Pemain utamanya dari Indonesia. Tapi pemain karena di kampung kita itu ini kita nyata kan. Orang kampung itu kawin sama orang Malaysia, jadi pemain lakinya mungkin dari Malaysia. Itu dari mana, cerita dari mana tadi? Sumatera Barat? Dari Sumatera Barat. Oh ya. Terus nanti apa namanya? Apa ya? Ada selain itu kesulitannya apa lagi sih? Kalau selain tadi gangguan, udah berapa lama itu dari awal? Dari pertama kali ditulisnya kapan ini prosesnya, udah jam berapa? Penulisannya sudah berjalan sebulan. Oh, 1 bulan. Udah 1 bulan. Oke. Terus nanti apa namanya untuk pemerannya? Pemerannya sendiri gini. Pemerannya sendiri untuk yang kena santet ini saya lagi memikirkan saya mungkin masih rahasia dulu ya karena ini baru pertama nih saya cerita. Jadi mungkin pemerannya juga masih rahasia. Saya masih mencari-cari referensi di Google, di YouTube, saya masih mencari-cari referensi siapa kira-kira yang cocok untuk pemeran ini. Karena ini kan adalah suatu yang dia balas dendam, yang dia dendam. Dari teman sendiri juga referensi ada dari teman saya sendiri ada referensi, dan saya juga melihat referensi dari Google dan dari YouTube. Oke. Untuk apa namanya? Ya tadi kan katanya sampai izin ya, itu Mbak Tessa udah ke sana. Saya sudah ke kampung, saya sudah ketemu sama saudara-saudara, terutama dari saudara mama saya, dari kakak adik dari saudara papa saya sudah ketemu aja nak. Saya sudah ketemu, jadi saya sudah ngomong izin. Jadi karena saya dengar cerita dari kakek saya. Jadi saya izin dengan adik kakek saya sama kakak mama saya, adik papa saya gitu saya izin sama mereka, dan mereka bilang ya bismillah kalau tujuannya baik. Karena saya tujuannya adalah gini, supaya kita belajar bahwa dengan santet ini sebenarnya itu yang melakukan santet pun nanti akan kena bala. Yang terkena santet mati dalam kayak gitu, dalam kesengsaraan, yang menyantet pun akan kena bala. Itu jadi itu nanti lo yang heboh di kampung itu tentang hantu-hantu. Gila kalau santetnya hantunya galak, Mbak. Tapi setelah izin masih ada gangguan. Setelah izin ini kemarin aku tanya sama Mbak Dewi, tapi aku udah bilang Mbak Dewi pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan aja. Setelah aku izin ke kampung, ya terakhir itu yang kemarin dia diganggu dengan air naik. Dia lagi nulis itu dia basah tiba-tiba ada banjir. Itu di mana ya tuh kejadiannya? Rumahnya Mbak Dewi itu di mana? Rumah Mbak Dewi di Jakarta. Oh iya. Mungkin nanti bisa nanya aja Mbak Dewi lagi betapa dasarnya dia membuat, sampai dia bilang aku nyerah Bun, aku nyerah.
Nah, ada dia bikin lah, dia lagi bikin film juga salah satu, nanti kita nggak usah sebut, salah satu film yang fenomenal juga, film horor. Itu aja nggak kenapa aku Bun, kenapa aku bikin film ini, film Bunda ini, apa lagi nulis cerita filmnya aku ini, kenapa dia kena semua, kena banyak banget kesialan-kesialan yang dia alamin. Galak banget hantunya Mbak, dari tahun 60-an 70-an sekarang aja masih kayak gitu loh. Itu ngerinya, meninggal karena santet itu. Bunda kenapa sih tertarik membeli genre horor? Karena saya jujur, saya sendiri suka dengan film horor. Saya suka film horor, kan saya bilang saya bermain film juga layar lebar, filmnya horor. Terus saya kayak ada tantangan tuh film horor ini. Ada tantangan di mana kita bisa, apalagi kalau film kisah nyata ini kan saya tantangan banget. Dan ini tantangan gimana ya cara syutingnya? Saya akan membayangin ini syuting lokasi pasti serem atau gimana, saya pengen butuh tantangan. Karena saya selama ini lihat film-film hantu itu, film horor itu suka banget. Saya nonton aja ada ketakutan, ada tantangan, saya pengen ngerasain banget sendirian. Pengen ngerasain bagaimana sih kita produksi film sendiri, film hantu ini, bagaimana sih film horor ini, apa sih tantangannya gitu. Pengen sih saya. Untuk lokasi syutingnya udah diputuskan? Berapa? Lokasi syutingnya udah? Lokasi syutingnya ada tiga tempat rencana. Apa kita nanti, saya belum ngomong dulu ya, ini kan masih Yeah. kita masih ini. Ada sekitar 3 lokasi. Yang pasti nuansanya nuansa perkampungan yang tahun 40-an, apa 60-an, apa 70-an. Ya, itu ribet ya, mesti apa dibentukkan, sekarang udah banyak berubah gitu. Itu udah resiko Mbak, karena supaya dapat ceritanya kan. Karena ini kan kisah nyata. Kisah nyata itu kan harus paling enggak sekitar 75% 80% harus benar-benar mirip dengan yang kita dengar ceritanya. Oke, apa sih pesan moral dari film ini? Pesan moralnya adalah kalau bersaing sehat. Ini kan bersaing dalam pementasan, bersaing dalam kan ini kan ternyata selingkuhan suaminya. Jadi bersaing dalam percintaan, bersaing dalam kerja, ini mereka bersaing. Rasa sakit hati, rasa ini, dendam, segala macam itu itu sebenarnya nggak bagus. Bisa kita bersaing cara sehat lah, jangan cara begitu, jangan cara santet menyantet. Itu sih pesan nyata. Pesan moralnya sih, bersainglah yang sehat. Karena apapun kalau udah bekerja sama dengan iblis, jatuhnya itu nggak akan bisa mulus. Pasti akan memakan korban yang kita santet. Kita sendiri yang menyantet pun, yang menyuruh menyantet itu juga akan makan korban. Nah, Bunda sendiri pernah nggak ngalami gangguan kayak gitu? Amin. Sekarang gini, kalau saya sendiri mungkin sekitar dulu waktu saya masih sering-sering nyanyi kan, sering-sering ke daerah-daerah ya. Tapi saya sampai sekarang saya orangnya tidak pernah punya tempat tidur yang ada kolong. Saya tempat tidur saya, karena orang tua saya bilang karena katanya kalau kita tempat tidur pakai kolong terus di bawah tuh suka dimasukin kalau orang mengirim katanya bisa dari bawah itu kalau kita lagi tidur. Kan kalau kita lagi tidur kan kita saat itu lagi lemah ya. Lagi tidak seperti sekarang. Lagi lemah itu bisa masuk katanya. Jadi saya sampai sekarang saat ini saya tidak pernah tempat tidur saya ada kolong. Dan tetap di rumah saya ada kolam ikan. Katanya biasanya masuknya ke kolam. Kalau ada kolam ikan atau ikan, dia masuk ke ikan dulu, ke kolam dulu. Jadi berapa kali kan saya mati gitu ya, mudah-mudahan sih nggak enak. Dan yang penting kita tetap berzikir, jangan banyak termenung, tetap berzikir, termenung, tetap sholat lah itu. Ingat Allah aja. Karena bagaimanapun juga yang bikin santet kan makhluknya Allah. Kita langsung minta ke yang punyanya. Gitu. Oke Bunda, makasih.